Oke, Jonan udah muncul slide-nya ya. Kita sekarang coba lihat bagian matematikanya. Oke, mana? Wah, kelebihan. Nah, oke, ini matematikanya. Cara menentukan apa? No material. Oke, kita coba lihat bagian matematikanya ya. Kita lihat nomor satu. Berapa value dari P yang memenuhi persamaan? Ini mah gampang ya. Kan tinggal selesaiin aja. Berarti sama aja P plus 11 sama dengan 10. Berarti P-nya adalah min 1. Oke. Kita coba yang ini. Nomor 2 tentang scatter. Plotting. Ini kita mau tahu bagaimana hubungan yang paling mendekati dengan model data tersebut. Kita punya data A, data B, data C, data D. Yang paling mendekati dengan data kita adalah data D ya. Kenapa? Karena titik scatternya itu mendekati titik prediksi, garis prediksi. Oke. Nomor 3, positive solution dari persamaan ini. Jadi kita punya K kuadrat sama dengan 91 ditambah 53. Berarti K kuadrat itu adalah 144. Berarti K-nya adalah 12. Oke. Nomor 4, selama penerbangan, small airplane cruising speed varied between 150 mil per hours dan 170 mil per hours. Dengan inequality best represent the situation where S is cruising speed. Berarti kita bisa tahu kayak gini. Ini sesuai. Oke, nomor 5. Nomor 5 kita punya, bentar ya, grafik tentang ketinggian di bawah ground, di bawah tanah. Jadi terhadap waktu. Objek dilemparkan ke atas dari sebuah platform. Graph show the model. Tinggi sebagai sumbu Y dan X dalam bentuk second. For which of the following interval of time was the height of object increasing? Oke, kita bisa lihat objek ini ketinggiannya meningkat di sini sampai sini. Berarti dari 0 sampai 2. From 0 until 2. Karena dari 2 sampai 4,5 dia mengalami penurunan tinggi. Oke, how many yard are equivalent dengan 1116 inch? 1 yard itu 36 inch, berarti 1116 tinggal kita bagi dengan 36. Berarti kita akan dapat berapa itu? 1116 dibagi 36, 3. 3 kali 6, 18. 18, 1, 3 kali 3, 9, 10. 8, 9, 10, 11, 3. 36, berarti 31 ya. Tidak ada 31 yard. Oke, lanjut nomor 7. Kita punya fungsi fx sama dengan 14 plus 4x. Di mana f itu adalah total cost dalam dolar of attending of an arcade when X game are play. Jadi F itu adalah total biaya, X itu adalah banyaknya games yang dimainkan. How many games can be play for total cost 58? Jadi kita punya FX-nya 58. Kita mau mencari X-nya berapa. Jadi kita punya 58 sama dengan
14 ditambah 4X. Berarti 4X-nya itu adalah 40. Berarti X-nya adalah 10 games. Oke. Nomor 8 kita punya fungsi fx sama dengan x plus b, di mana b-nya konstan. Ketika x-nya 0, fx-nya sama dengan 30. Ini gampang ya aja. Berarti ketika x-nya 0, nilai fx-nya sama dengan 30. Berarti kita punya 30 sama dengan 0 ditambah b. Ya udah, berarti b-nya adalah 30. Oke. Nomor 9. Kita punya sebuah function di mana P itu adalah estimasi number of marine mamalia laut pada suatu area. Dengan T adalah number of year since a study begin. Oke. What is the best interpretation dari P0 sama dengan 1800? Berarti ketika baru tahun ke-0 ya, tahun ke-0 ketika studi dimulai, ada 1800 mamalia. Di sini bukan estimate, jadi kita bisa tahu. Oke, baca ya. Was 102 when ini nggak ada hubungannya. Number of marine mammal in the area when the study begin. Nah, ini masuk akal. The estimate number of marine mammal, oke, ini nggak masuk akal. Each year nggak masuk akal. Jadi kita tahu jawabannya adalah B. Nomor 10, manager bertanggung jawab untuk ordering supply, memesan supply untuk ice shop ya, toko ice. Shop inventory start with 4.500. Awalnya punya 4.500 paper cups, dan manajer mengestimate that 70 of these paper cups are used each day. Jadi tiap hari dia butuh 70. Based on this estimate, in how many days it will supply for paper cups reach? 1.700, oke? Jadi dia memiliki inisialnya itu adalah 4.500 paper cups. Oke. Tiap hari menghabiskan 70 paper cups. Dia mau minta how many days will the supply of paper cup reach? Nah, dia mau total persediaannya itu berarti kan 4.500 dikurangin 70 dikali jumlah day. Nah, dia mau totalnya 1.700. Sama dengan 4.500 dikurangin 70x. Berarti 70x sama dengan 4.500 dikurangin 1.700. Berarti berapa itu? 0, 0, 10 kurang 7, 3, 7, 3 tambah 5, 8. 3 kurang 2, 28. Berarti kita tahu X-nya itu coret 28 bagi 7, 40 hari. Berarti ketika 40 hari, the supply of papernya adalah 1.700. Oke, kan kita lihat nomor 11. Kita punya pertidaksamaan Y sama dengan 4X plus 8. Kita punya data, mana yang merupakan solusinya. Tinggal kita masukin aja ya. Kalau X-nya 2, berarti harusnya apa? Y lebih dari 8 ditambah 8. Lebih dari 16. Oke, ini masuk akal. Berarti yang salah ya. Ini salah juga. Ini salah. Ya udah, berarti udah pasti yang benar adalah yang A. Oke. Lanjut nomor 12. Dia minta ekivalennya. Oke, kalau kayak gini berarti kita harus menjabarkan yang di dalam kurung. Kita akan punya apa ini? X pangkat 4 ditambah 2 dikali 11 dikali X kuadrat ditambah 11 kuadrat. Ini yang di dalam kurung pertama. Yang kedua kita kalikan hilang, kita akan punya X kuadrat min 25. Sehingga kita punya X pangkat 4 ditambah 22X kuadrat ditambah 121 ditambah X kuadrat minus 25. Berarti kita punya X pangkat 4 ditambah 23
X kuadrat. Berarti yang ini salah. Ditambah 121 kurangi 25 berarti 10 kurang 5, 6, 96. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nomor 13. The function of Hx sama dengan 8 per 5x plus 6. Dia minta H2. Ya udah, H saat X-nya 2 sama aja 8 dibagi 5 dikali 2 ditambah 6. Berarti 8 dibagi 16 sama dengan 1 per 2. Oke, nomor 14. Oke, the figure shown the length in inch of two sides of the right triangle. What is the area of triangle? Oke, berarti kan luas area dengan half luas alas dikali tinggi. Berarti kita punya 15 bagi 2, 7,5 inch square. Oke. Lanjut, nomor 15. Kita dikasih grafik. Grafiknya antara project a company was working on X month after end of December 2012. Well, 0 until 6x according to the model, what is predicted number of active project? Oke. Jadi ini X-nya dalam month dan ini adalah jumlah active project. Oke, project pada bulan November, the end of the bulan November ya. Oke, kita baca dulu. After the end of November 2012. Oke, jadi ini 0 itu berarti November 2012. Berarti one itu X sama dengan 1 itu sama 1 bulan setelahnya. Dan seterusnya. Berarti at the end of November 2012, kita tahu ada 5 project yang aktif. Oke, lanjut nomor 16. The relationship between two variable X and Y is linear. Berarti kalau ini adalah Y sama dengan MX ditambah konstan. For every increase the value of X by 1, okay, kalau X-nya naik 1, the value of Y aksen, naik sebesar 8. When the value X is 2, nah ini beda lagi nih, berarti kalau X-nya sama dengan 2, the value of Y, berarti Y saat 2 sama dengan 18. Oke, which equation represent this relationship? Kita cek aja. Salah satu, kalau kita masukin X-nya 2, harusnya dapetnya 18. Berarti yang ini 2 kali 2, 4. Ini udah nggak mungkin. 2 kali 2, 4. 4 tambah 8, nggak 18. 2 kali 8, 16. Tambah 2, 18. 2 kali 6, 2 kali 3, 6. 6, nggak mungkin. Jadi kita nggak usah terlalu pikir, tinggal kita cek aja tiap pilihannya. Oke? Tiap pilihannya kita cek mana yang memenuhi syaratnya. 17, kita punya P dengan fungsi P sama dengan N. Oke. P, N, C. Semuanya positif number ya, artinya P-nya positif, N-nya juga positif, dan C-nya juga positif. Oke, cuman mau di C sama dengan ya, berarti sama aja. Kalau diubah berarti P dibagi N sama dengan 19 min C. Pindah ruas, C sama dengan 19 dikurangin P dibagi N. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Nomor 18. Which of the following is solution to the given equation? Oke. Kita punya persamaan W kuadrat ditambah 12W min 40. Solusinya berapa ini? Oke, kita pakai rumus ABC saja. Rumus ABC. Berarti W12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berarti kita punya
min 12 plus minus akar B kuadrat 144 dikurangin 4, A-nya 1, C-nya min 40 dibagi 2 kali 1. Jadi kita punya min 12 plus minus akar 144 ditambah 160. 144 ditambah 160, jawabannya ada 304. 304 dibagi 2. Oke, kita 304 itu angkanya berapa sih? Angka, oke, 304 itu akar dari 304, kalau kita ubah ke dalam bentuk sederhana adalah 4 akar 19. Oke, berarti kita punya solusi W12 sama dengan min 12 plus minus 4 akar 19 dibagi 2. Berarti W1 min 12 ditambah 4 akar 19 dibagi 2 tidak lain adalah min 6 ditambah 2 akar 19. Min 6 tambah, ini ada. Oke, kalau W2 berarti sama dengan min 12 dikurangin 4 akar 19 dibagi 2. Sama aja min 6 dikurangin 2 akar 19. Nggak ada ya, berarti jawabannya cuma yang D aja. Jadi dia punya dua solusi, kenapa? Karena dia adalah persamaan kuadrat. Pasti secara umum punya dua solusi. Oke, ternyata yang dipakai solusi pertama. Nomor 19, the table shows summaries the number of employee tiap at each of the 17 restoran. Oke, jadi ada 17 restoran di tahun. Oke. Oke, yang memiliki 2 sampai 7 employee ada 2 restoran. Yang memiliki 8 sampai 13 ada 4 restoran. Yang memiliki 14 sampai 19 ada 2 restoran. 20 sampai 25 ada 7 restoran. 26 sampai 30 ada 2 restoran. Which of the following could be the median number of employee? Oke. Jadi kita mau tahu median dari jumlah employee. Oke. Biasanya kalau kita lihat ini kan dia ada di 17 ya. 17 berarti kalau kita bagi 2 itu adalah 8, 1, 8. Berarti letak mediannya itu ada di data ke 9. Oke, karena kita tahu ini baru 2 data. Ini baru 4, berarti totalin baru 6. 6 tambah 2 berarti baru 8. Nah, kemungkinan mediannya ada di area 20 sampai 25. Karena dia ada di data ke 9. Berarti dari 4 pernyataan yang memasuki range-nya adalah 21. Okay, which is the Y coordinate of the Y intercept? Y koordinat dari Y intercept. Ingat ya, Y intercept itu terjadi saat X-nya sama dengan 0. Kita punya 3X per 7 sama dengan min 5Y per 9 ditambah 21. Kita bikin saja X-nya 0. Berarti kita punya 0 sama dengan min 5Y per 9 ditambah 21. Berarti 5Y per 9 sama dengan 21. Berarti 5Y sama dengan 219, 9, 189. Berarti nilai Y-nya adalah 189 dibagi 5. 89 dibagi 5. 37,8. Jadi kita harus tahu definisi intercept Y itu terjadi saat kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Oke, lanjut kita dikasih grafik. Grafiknya adalah grafik parabola dengan persamaan Y sama dengan 2X kuadrat plus BX plus C, di mana B sama C konstan. Pertanyaannya adalah value dari B kali C. Kita lihat di sini. Titik ini bilang apa? Ketika X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan min 6. Kita masukin ke persamaan. Berarti min 6 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Berarti nilai C-nya adalah min 6. Terus ketika kita di sini, kita punya apa? Ketika X-nya sama dengan min 1,
nilai Y-nya adalah min 8. Berarti kita punya min 8 sama dengan min 1 kuadrat jadi 2 ditambah minus B dikurangin 6. Berarti kita bisa tahu nilai B-nya sama dengan berapa itu? 2 dikurang 6 ditambah 8. Berarti 10 kurang 6, 4. Berarti kalau gitu kesimpulannya B dikali C sama dengan 4 kali min 6 minus 24. Oke, jadi kita cari dulu berapa nilai komponen B dan C-nya. Nomor 22. Di 2008, Zina menghabiskan 14% lebih banyak daripada di 2007. Dan in 2009, dia menghabiskan 4% lebih banyak dari 2008. If Zina earn Y times of as much as 2009, in what is the value of Y? Jadi kita tahu apa? 2008 lebih banyak 14%, berarti sama aja 1,14 dari tahun 2007. Jadi kita lebih enak pakai 2008, kita anggap sebagai Y aksen ya. Berarti Y aksen itu 2008, tahun 2008. Berarti Y aksen sama dengan 1,14 karena 100% tambah 14% ya. Karena dia 14% lebih banyak, berarti dari Y itu dianggap sebagai mula-mula tahun 2007. Terus dia bilang di 2009 berarti Y double aksen earned 4% dari 2008, berarti 1,04 dari Y aksen. Oke. Nah, kalau kita masukin berarti apa? Y double aksen sama dengan 1,04 dikali 1,14 dari Y. Berarti kita punya Y double aksen sama dengan 1,04 kali 1,14. 1,1856 dari Y. Pertanyaannya adalah berapa banyak Y times-nya? Berarti kita tahu 1,1856. Jadi tahun ke 2009 itu sekitar 18% lebih banyak dari 2007. Nomor 23 tentang persamaan lingkaran. Jadi kita tahu persamaan lingkarannya memiliki pusat lingkaran di X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 0 dengan jari-jari sebesar 3. Oke, circle B tidak ditunjukkan di gambar. Shifting circle A, dia menggeser circle A 6 ke bawah dan increasing radius. Jadi kita tahu Y aksennya itu adalah Y dikurangin 6 dan radius aksennya itu adalah increasing the radius, so that radius 2 times dari radius R. Oke, berarti kita tahu kalau persamaannya gini ya, X aksen karena X-nya nggak berubah, jadi kayak gini. Karena Y-nya sekarang bergeser, jadi sama aja. Y aksen plus 6. Karena radiusnya jadi 6, berarti sama dengan 36. Oke. Nah, berarti persamaannya mana nih? X plus 2, Y plus 6, 4 kali 9. Bentar. 2 kali radius of circle E. Circle E kan radiusnya 3 ya. Berarti kalau 2 kali 6 maksudnya, ini 4 kali 9 kan 36 ya. Oke, ini kita ubah jadi 4 kali 9. Sama aja jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, kita coba nomor 24 tentang trigonometri. What is value of tan A? Tan A ya. Karena ini 90 derajat, berarti ini udah pasti 60 derajat. Oke. Tangen 60 derajat, tahu ya? Tangen 60 derajat. Berarti sama dengan sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat.
sin 60 itu setengah akar 3 cos 60 setengah. Coret berarti akar 3. Jadi tanda ininya nggak kita pakai ya, cuman membuat kita bingung aja. Karena kita udah tahu sudutnya adalah 60 derajat, ya udah tinggal pakai hafalan sudut untuk trigonometri aja. Oke, nomor 25. At the time that an article was first featured on the homepage of news website, there were 40 comments. Jadi ada 40 komen pada suatu waktu. An exponential model. Jadi modelnya berupa eksponensial untuk mengestimate that the end of each hour, pada jam terakhir after the article was first featured on homepage. The number of comment on the article had increased. Dia meningkat 190% dari number of comment and article at the end of the previous hours. Oke. Jadi kalau kita lihat komennya awalnya ada 40. Ini ketika hours 0. Oke. Dia bilang komennya itu meningkat secara eksponensial. Dia bilang komen saat detik berapa nih? Number of comment and article 100% of the number of comments on the article at the end of previous hour. Oke. Jadi dia bilang meningkat 190% itu sama 1,9. 1,9 dari previousnya. Previousnya kita nggak tahu tahun keberapa ya itunya ya. Okay, which of the following equation best represent the model where SC is estimate number and T is jumlah artikel feature on homepage. Oke. Kita bisa tahu ini udah benar semua. Nah, tinggal lihat yang benar yang mana nih. Oke. Di sini ada number. Oke, berarti kalau kita anggap previousnya berarti kalau gitu ini kita nggak tahu pada T plus 1 ya. Nah, berarti ini berarti kita tahu C saat T tertentu, saat T plus 1, 1,9% dari number artikel di end of previous hour. Dari C saat T. Oke. Berarti kita punya informasi ini. Berarti kalau kita masukin, kita akan punya C saat T itu adalah 40. Dia meningkat secara eksponensial. Oke. Kita coba masukin berarti C0-nya 40. Berarti C awalnya. Nah, ini kita bingung nih. Saat T. Oke. Ini kan C T plus 1 berarti 40 dikali. Nah, dia hasilnya harus CT salah. 1,9 CT. Oke, sama dengan 1,9 dikali 40 apa ini? Dikali 1, nah ini tinggal kita nggak tahu nih hubungannya di mana nih. Oke, coba kita lihat ya. Coba kalau kita lihat. Oke, artikel in the end previous hour. With the following estimate. Oke, bentar. 0 sampai 4 ya. Kalau kita masukin, misalnya kita ambil yang A deh. C sama dengan 40 1,19 kali T. Berarti detik ke-0 ada komennya 40. Betul. Detik pertama berarti dia akan punya komen sebesar 40 dikali 1,19 pangkat 1. Karena detik sama aja ini berapa? 1,19 channel. Oh iya bener ini berarti 19. Ini adalah salah ya. Ini berarti cuma nambah 19%, sama aja apa? 19% lebih dari
C0. Padahal dia maunya adalah 190%. Berarti jawabannya yang B ya. Kenapa? Karena kalau kita masukin B, coba. Oke, C sama dengan 40 dikali 1,9 pangkat T. Berarti saat T sama dengan 0, C0 itu adalah 40. Saat T sama dengan 1, C1 sama dengan 40 dikali 1,9 pangkat 1. Sama aja 1,9 C0. Nah, ini artinya 190% dari sebelumnya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 26. Kita dikasih sebuah tabel berupa X sama GX-nya. Yang menghubungkan antara GX sama dengan fx x plus 3. Di mana F itu adalah fungsi linear. What is the Y-intercept? Oke, Y-intercept. Berarti kita tahu apa? Fx-nya itu adalah AX plus B. Oke, jadi kalau gitu kita punya apa? GX sama dengan AX plus B dibagi X plus 3. Yang namanya Y-intercept dari grab O. Berarti kalau gitu, intercept dari grab sama aja kita memasukkan X sama dengan 0 ya. Kita akan punya Fx-nya, intercept-nya adalah B. Bersama aja kita mau mencari nilai dari B. B-nya itu berapa? Oke. Kita punya fungsi kayak gini. Tinggal kita masukin aja ya ke datanya. Lihat. Ketika kita punya datanya X-nya min 27, G-nya, nih gampang aja dulu deh yang 0 ya. Berarti kita punya apa? 0 sama dengan min 9A ditambah B dibagi min 9 tambah 3. Berarti kita tahu min 9A ditambah B nilainya harus 0. Berarti B nilainya sama dengan 9A. Jadi B itu nilai sama dengan 9A. Karena kita coba cek yang lain. Yang 21 deh. Berarti kita punya atau yang 3 terserah. 3 sama dengan minus 27A ditambah B dibagi minus 27 ditambah 3. Sama aja, karena B-nya 9A berarti menjadi minus 18A dibagi minus 24. Minusnya coret, berarti kita bisa dapetin nilai A-nya. 18A sama dengan 24 dikalikan 3. Kita sederhanain. Kita bagi 3, tinggal sisa 6, coret. Kita bagi 6, tinggal sisa 4. Berarti A-nya itu 4. Tapi yang dicari B loh ya. Berarti B-nya itu adalah 36. Berarti jawabannya adalah ini. Oke, jangan sampai terkecoh karena tadi kita tahu dia maunya mencari Y-intercept dari persamaan Fx, bukan dari persamaan Gx. Berarti dengan kata lain, yang dicari adalah nilai B-nya. Oke, nomor 27. Oke. The right triangle ABC, angle C is the right angle, dan BC, jadi kita punya kayak gini. Berarti ini C, A, B, C. BC 162. Point D on the side AB. Jadi di side AB ada titik D, nggak tahu di mana. Anggap ada di sini, titik D. Connected by a line segment with A on side AC. AC. Oke. Oke, biar gampang deh kita lihat. Terus dibilang apa? Such that the segment DE paralel. Oh, DE harus paralel dengan BC. Berarti di sini ya DE ya. Oke. Karena dia harus paralel. Oke, side BC mana BC? BC sama dengan CE. BC sama dengan CE. Hah? Kok BC sama dengan CE sih? BC BC. Oh, tarik dulu.
Segmen DE is parallel to set BC. DE sama BC paralel. Dan CE, CE dua kalinya AE. CE mana? CE dua kali AE. Berarti kalau ini dua kali, berarti AE 2, CE C1. Berarti satu-satu ya. 1/1 ya. Oke? 1/1 berarti ya. Karena dia hasilnya seperti itu. What the length of segment DE? DE. Berarti kalau 1/1, berarti kita bisa bandingin nih. Yang sama kan apa sih? AE ya. C kan kita lihat dulu mana yang sebangunnya ya. Yang sebangunnya ini kan ya. Ini yang hijau sebangun sama yang coklat. Oke. Berarti mereka harus punya perbandingan yang sama. Berarti AE berbanding dengan AC harus sama dengan AE itu yang kecil ya. ED berbanding dengan CB. Oke. Nah, kita tahu AE banding AC. AC atau AE banding CA ya. CE. A. Oh, ini E. AE banding CE. Berarti CA itu 2 ya. Berarti AE berbanding AC adalah 1/2. Oke. ED kita nggak tahu. BC tahu nih. ED berbanding BC 162. Berarti kita tahu ED-nya harus berapa ini? 81. Karena perbandingan dari kesebangunan segitiga. Oke. Loh, habis. Oh, ada. Oke, lanjut lagi. Bagian kedua dari matematik. Kita punya function f yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 8x. For what value of x does, ini udah gampang ya, 72 sama dengan 8x. Berarti x-nya adalah 9. Oke, nomor 2. In the figure, two line intersects at point, 1 point. Angle 1 dan 2 are vertical angle. The measure of 1, 72. What measure of 2? Oke, kita tahu ini adalah sudut berhadapan, pasti dia 72 juga ya. Karena di sudut berhadapan. Oke, lanjut nomor 3. On a street with 7 houses, 2 houses are blue. If a house from this street is selected at random, what is the probability of selecting house that is blue? Gampang ya? Karena ada 2 yang blue, total ada 7, ya berarti selectingnya adalah 2/7. Peluangnya ya. Peluang dipilih warna blue. Oke. Jumlah warna blue dibagi jumlah total. Nomor 4, kita punya grafik Y sama dengan Fx. Which the following describe a function f? Increasing linear, decreasing linear, increasing exponential. Jelas ini gaya lurus ya, bukan eksponensial. Karena kalau kita lihat dia meningkat berarti adalah increasing linear. Nomor 5 kita punya grafik lagi. Di mana Y sama dengan Fx. What is, lihat lagi ya, Y intercept itu terjadi saat X sama dengan 0. Berarti kalau digambar ini, di sini. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 6. Kita punya persamaan, kita mau nyari nilai Y. Gampang, aja ya. Berarti 8 ditambah 3Y sama dengan 26. Berarti 3Y sama dengan berapa ini? 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 18 ya. Benar. 8, 3, 6. Oke. Masukin ya. 8, 18, 26. Berarti Y-nya adalah 18 bagi 3. 6. Oke, berarti nilai Y-nya adalah 6. Nomor 7. How the amount of Hannah bill for food order was $50. Hannah give tip $20
dollar of the amount of the bill. What is the amount in dollar the tip of Hana gave? Hana beli tipnya 20% dari total billnya. Karena bill 50 berarti dikalikan dengan 50. Sama aja berapa? 2/10 dikali 50. Coret-coret 10 dolar. Jadi tipnya sebesar 10 dolar. Nah, ini poin sederhanaan ya. Karena semua mengandung X dan paling besar X pangkat 3, maka X pangkat 3 boleh keluar. Tinggal sisanya adalah 5 X kuadrat min 6 X plus 8. Oke, gampang. Nomor 9. Rasio perbandingan dari panjang segmen XY to the length segmen ZV. Berarti XY dibanding ZV itu adalah 6/1. If the length of segment XY 102, gampang. Berarti 102 dibagi ZV sama dengan 6/1. Berarti ZV-nya adalah 102 dibagi 6. Berarti sekitar 1/17 ya. Maka dapatlah nilai A, 17 sebagai jawabannya. Oke, nomor 10. Which equation has the same solution? Kita lihat solusinya ya. Oke, berarti kan sama aja, ini adalah 7 kali 2, 14X dikurangin 21 sama dengan 63. Oke, berarti semua bisa kita bagi 7. 2X dikurangin 3 sama dengan berapa? 37, 69. Udah, jawabannya mana? 2X min 3 sama dengan 9. Jadi ini cuma penyederhanaan biasa aja. Menyederhanakan dari suatu persamaan menjadi persamaan lain yang lebih simpel. Nomor 10. Function didefinisikan sebagai ini, di mana itu adalah estimate length, panjang estimasi dalam inch of a fine plan T months, T dalam month, after Tafun purchase it. Jadi dia adalah panjang dari tanaman vine dalam T month. Which is the following is the best interpretation dari 9. Berarti kan 9 itu terjadi saat T sama dengan 0. Berarti mula-mula ya. Berarti sini bukan 9 month. Bukan. Oh, sorry. Define expected growth to maximum length of estimate length of water. Oke, ini berarti ya. 9 inch ketika Tafun membeli si fine plant itu. Oke, nomor 12. Oke, which is the positive solution in this equation? Gampang ini. Berarti solusinya ada 3. Yaitu X min 2, X sama dengan 5, dan X sama dengan min 9. Karena dia minta yang positive solution, kita ambilnya yang 5. Nomor 13. Brian save 2/5 dari 215 yang ia habiskan tiap minggu, yang dia terima tiap minggu dari pekerjaannya. If Brian continue to save at this rate, how much money in dollar dalam 9 weeks? Oke. Jadi setiap weeks dia menerima 215. Nah, 2/5-nya disimpan. Jadi tiap weeks si Brian itu 215 bagi 5 kali 2. Dia menyimpan sebesar 86 dolar. Berarti kalau rate-nya selalu sama di 9 week, tabungannya si Brian adalah 9 dikali 86. Berarti 9 dikali 86 itu adalah 774 dolar. Oke. Nomor 14, rectangle memiliki luas area. Kalau rectangle kan dia segi 4 ya. Panjang dikalikan lebar. 155 inch square. Length 4 inch less than
7 times of width. Oke, kita pakai width sama length aja ya. Berarti length-nya itu 4 inch lebih kecil dari 7 kali times of 7W dikurangin 4. What is the width of the rectangle? Oke, berarti kita bisa masukin ke sini. W dikali 7W min 4 sama dengan 155. Berarti 7W kuadrat min 4W dikurangin 155 sama dengan 0. Oke, kita akan punya persamaan kuadrat. Berarti kita tinggal cari persamaannya menggunakan rumus ABC. Berarti W 12 sama dengan min B. Berarti 4 plus minus akar B kuadrat 16 dikurangin 4 dikali 7 dikali 155 dibagi 2 kali 7. Jadi kita punya 4 plus minus akar 16 min ini min ya, ditambah kalau dihitung 4 kali 7 kali 155, banyak juga. 43 40 dibagi 14 sama aja 4 di plus minus akar 16 tambah 43 40. Oh, ini 66 ternyata. 66 dibagi 14. Berarti W1 sama dengan 4 ditambah 66 dibagi 16 berarti sama dengan 60 per 16 inch. Atau kalau disederhanain menjadi 30 per 8 inch atau 15 per 4 inch. Sedangkan W2-nya nggak mungkin karena dia minus. 4 dikurangin 66 dibagi 16 berarti minus sekian. Nggak mungkin panjangnya minus, berarti kita ambil yang 15 per 4 inch. Oke, lanjut nomor 15. Oke, kita punya data. Ada berapa data? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita punya data kayak gini, kita harus mengurutkan dari yang kecil. Berarti 4, 4, 4, 5, 5, 6, 10, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada 8, berarti medianya itu terletak di 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini medianya. Oke. Berarti jawabannya adalah 5. Karena sama-sama 5. Oke, right circular cylinder volume. Volume dari silinder sama aja luas alas dikali tinggi. The area of the base cylinder, ini alasnya ya 24 cm. What is the tingginya? Oke, ini kan sama dengan 432. Berarti tingginya adalah 432 dibagi 24. 240, coba kita bagi aja ya manual ya. 432 dibagi 24. Jawabannya adalah 18 cm. Maka ini. Nomor 17. Kita punya X kuadrat sama dengan min 841. How many distinct real solution? Berarti X itu adalah akar dari minus 841. Kalau di dalam akar ada minus, udah pasti solusinya imajiner. Imaginary ya. Imaginary solution. Berarti tidak ada yang real solution. Jawabannya 0. Oke, karena dia di dalam akar ada minus. Nomor 18. Line K didefinisikan dengan Y sama dengan 7X ditambah 1/8. Line J is perpendicular. Nah, kita harus tahu perpendicular itu syaratnya apa sih? Perpendicular syaratnya adalah gradien 1 dikalikan gradien 2 harus sama dengan min 1. Oke, gradien 1 punya 7. Gradien 2 kita nggak tahu. Harus sama dengan min 1. Berarti M2-nya adalah min 1/7. Oke, itu syarat perpendikular ya. Dua buah garis perpendikular adalah kalau gradiennya dikalikan
berjumlah min 1. Oke, lanjut. 19. Jumlah, kita punya tabel. Di dalamnya ada jumlah mobil dan maksimum jumlah passenger dan kru. Oke. So the linear relationship between number of car C and commuter O on a commuter train ya, and maximum passenger and crew P, the train can carry. Which equation represent hubungan antara C sama P? Jadi ini C, ini P. Kalian masukin aja. Kalau C-nya 3, P-nya 174. Coba kita masukin ya. Kalau C-nya sama dengan 3, berarti P-nya berapa nih? Berarti P-nya itu adalah 55 dikali 3 ditambah 9. 55 kali 3 tambah 9. Dapatnya 174. Nah ini udah bener. Ya udah. Pasti yang lainnya bener. Pasti yang lainnya salah nih. Karena yang lainnya pasti akan tidak bentuk eh, persamaan sesuai dengan tabelnya. Nomor 20. Kalau 4 pangkat 8C sama dengan 4 pangkat 7 per 3. Berarti kita tahu 8C sama dengan 7 per 3. Berarti C-nya adalah C-nya berarti 7 per 24. Oke, jadi kita harus menyamakan dulu bilangan utamanya. Sehingga pangkatnya bisa kita selesaikan. Oke, kita punya solusi. Solusi dari persamaan ini. Oke. Nah, kita punya persamaan 1. X min 2 dikurang 4 Y plus 7 sama dengan 117. Kita sedikit modifikasi ya. Oh, ini kita masukin aja berarti langsung nih. Persamaan kedua, X min 2 ditambah 4 Y plus 7 sama dengan 442. Karena yang diminta adalah X min 2, kita tinggal tambahin aja. 2 kali X min 2 sama dengan berapa itu? 9, 5, 5, 5, 9. Berarti kalau 6 kali, 6 kali X min 2 itu akan sama kayak dikali 3 aja ya. 5, 5, 9 dikali 3. 1, 6, 7, 7. Oke. Paham ya? Bentar ya. Oke. Lanjut. Nomor selanjutnya, nomor 22. Triangle ABC. B-nya adalah right angle. Berarti kayak gini gambarnya. Right angle berarti siku-siku ya. Ini B-nya. A, B, C. The length of AB 10 akar 37. The length of BC 24 akar 37. Dia minta side AC. Side AC sisi miring. Artinya dia pasti lebih besar dari sisi AB dan BC. Sehingga ini nggak mungkin. Tinggal 3 pilihan. Kita pakai Pythagoras aja berarti ya. Berarti kan panjang AC itu adalah akar dari 10 akar 37 dikuadratin ditambah 24 akar 37 kuadrat. Berarti sama dengan 100 dikali 37 ditambah 24 kuadrat itu berapa? 24 kuadrat 576. 576 dikali 37. Berarti sama dengan akar 676 akar 37. 37. Dikali 37. 676 itu kalau diakarin, 676 akar 676 itu adalah 26. 26 akar 37. Jawabannya adalah B. Oke, jadi ini
Ada logikanya dikit. Oke, lanjut nomor 23. Function f didefinisikan, ini ya, ini nggak kelihatan. Jadi kita punya fx itu adalah 1,84 x per 4. Di mana kita bisa merewrite fx menjadi seperti ini. Di mana p-nya konstan. Which of the following of p? Oke, kita lihat ya. Ini kalau di rewrite berarti jadi per 100 ya. Oke, kita lihat. Ini kan sama aja fx 1,84 dikali 0,25 x. Oke. Sama aja 1,84 pangkat 0,25 dikali 1,84 dikali x. Oke. Dia mau dalam bentuk x ya, pangkatnya ya. Coba aja kita putar dulu deh fx-nya deh. Fx yang diminta itu adalah berarti 100 ditambah P dibagi 100 pangkat X. Oke, berarti pembaginya harus dalam bentuk 100 ya. Oke, berarti kalau dibagi 100, kita akan punya, berapa ini? Bentar ya. 1,84 pangkat 25 ada gitu. 1,84 pangkat 0,25. Nggak ada. Oke, bentar kita lihat ya. Ini 1,84 bener kan ya? Oke, kita mau tahu ini kalau diubah jadi berapa. Berarti gimana cara ngubahnya ya? Oke, kalau kita ubah jadi 100 dulu deh. Kita ubah dari 100 berarti kita akan punya, ini target kita nih. Mau seperti ini, tapi kita nggak tahu P-nya berapa. Berarti yang semula kita punya kan Fx, kita hapus dulu deh. Ini kita hapus dulu. Kita melihat target kita itu maunya gimana. Kita punya fungsi Fx sama dengan 1,84 X per 4. Kalau kita mau jadiin 100 bawahnya, kita akan punya kali 100 ya. Berarti sama dengan 184 per 100. X per 4. Oke. Ini sama dengan 100 ditambah 84 dibagi 100. Tapi atasnya adalah X per 4. Oke. Oke, berarti ini kan sama aja 0,25 X ya. Nah, ini gimana caranya supaya ini itu sama aja sama aja seperti ini ya. Diakarin ya. Bentar. Itu sama aja 100 ditambah 84 dibagi 100 pangkat X diakarin dengan 4. Oke. Supaya hilang, gimana caranya dia? Oke, kita samain dulu nih. Kita samain gimana caranya supaya dia X per 4. Supaya X-nya sama. Oke, bentar ya, kita pikirkan dulu. Oke, oke. Close value of P. Oh, berarti close tadi nggak tepat banget ya. Berarti, gimana caranya ya? Oke, nanti deh kita pikirkan, karena ini harusnya secara logika, harusnya kita menyamakan antara pangkatnya. Berarti kalau pangkatnya udah sama, kita bisa menyamakan dalamnya ya. Nanti kita kerjain deh kalau keburu. Kita punya function fx sama dengan a akar x ditambah b, di mana a sama b konstan.
The graph is fx past trough min 24.0. Artinya apa? Ketika x-nya sama dengan min 24, nilai y-nya itu 0. Jadi kita masukin apa? 0 sama dengan a dikali akar min 24 plus b. Supaya hasilnya 0, syaratnya adalah di dalam akar min 24 plus b harus lebih besar dari 0. Berarti b-nya harus lebih besar dari 24. Oke. Nah, kalau dia bilang melewati, sekarang kita mau tahu F24 kurang dari 0. Jadi kalau kita bikin 24, X-nya sama dengan 24, kita akan punya Fx-nya itu adalah A dikali akar 24 ditambah B. Ini kurang dari 0. Artinya, kita bisa tahu kalau si komponen ini kan udah pasti lebih dari 0 ya. Ini lebih dari 0. Berarti si A-nya ini, dia kurang dari 0. Jadi A-nya negatif. Jadi kita tahu A-nya negatif, sedangkan B-nya lebih dari 24. Berarti kita punya kesimpulan D. A-nya pasti lebih kecil dari B. Oke. Nomor 25. Dalam bidang XY, circle memiliki center di C dengan koordinat pusatnya. Jadi pusatnya itu X-nya sama dengan H, Y-nya sama dengan K, radiusnya sama dengan C. Poin A sama B, dia ada di circle. Poin A memiliki koordinat A plus 1 Y, X-nya, dan Y-nya K plus akar 102. And the ABCO. Ini ya ribet nih, kita bikin dulu nih kalau gitu nih. Bentar. Kita bikin dulu soalnya. Oke. Di soal yang ini lumayan bagus nih, karena dia melatih membayangkan soal. Oke. Kita bisa kerjain di sini. Paste. Oke. Jadi poin A itu ada di situ ya. Berarti kita tahu persamaan lingkarannya itu adalah X min H dikuadratin ditambah Y min K kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Nah, poin A sama B ada di circle. Nah, masukin nih. Poin A itu letaknya di X sama dengan H plus 1 dan Y sama dengan K plus akar 102. Kalau kita masukin ke persamaan, kita akan punya H plus 1 min 1, min H kuadrat ditambah K plus akar 102 dikurangin K kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti kita punya 1 kuadrat ditambah akar 102 kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti 1 ditambah 102 sama dengan C kuadrat. C-nya berarti akar 103. Jari-jarinya. Oke. B-nya mana? B ada di... Oke, kita mau C itu apa? C itu pusat ya. Oh, C-nya nggak tahu malah justru. C-nya nggak tahu jari-jarinya. Jadi C itu pusatnya. Oke. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah akar 103. Berarti kalau kita punya lingkaran, oke, di mana letak pusatnya itu di H, K. Oke. Nah, titik A itu di H plus 1. Berarti kira-kira kalau kita misalkan gambarnya gini nih, sumbunya. Sumbunya anggaplah di sini deh. Sini deh. Oke, berarti kan kalau H plus 1, berarti dia ada di satu langkah di sini ya. Sini gitu ya. Anggaplah sini. Ini adalah H plus 1. Jadi ini adalah H plus 1 nih. Ini H plus 1. Kemudian Y-nya adalah K ditambah akar 102. Mungkin di sini ya kalau kita lihat. Nah, ini kan K.
Berarti yang ini adalah K ditambah akar 102. Ini titik apa ini? Titik A. Nah, sekarang panjang AB. Loh, B-nya di mana? Oke, B-nya di mana? Oh, sudut C adalah right angle, berarti siku-siku ya. Jadi kalau kita masukin, ini dia harus right angle nih, berarti ini kita masukin kayak gini. Oke. Siku-siku berarti dia harus membentuk segitiga siku-siku ya. Bentar, mana nih? Nah, pulpen saya. Nah, kita masukin dulu, kita cari siku-sikunya. Berarti kira-kira di sini. Oke, ini siku-siku. Berarti kita tahu si B-nya itu adanya di sini. Ini B. Nah, kita tahu ini adalah jari-jari R. Ini juga adalah R. Maka kalau kita tarik garis ini ke sini, kita bisa cari menggunakan Pitagoras. Mana sih? Nah, bentar. Nah, berarti ini adalah pakai Pitagoras ya. Ini kan siku-siku. Berarti ini adalah akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti sama dengan 2 akar R. Karena R harus 3, berarti R-nya itu, salah. Salah. R akar 2 maksudnya. R-nya 103 akar. Berarti akar 103 dikali akar 2 sama dengan akar 206. Oke, jadi ini harus dibayangin gambarnya. Oke, lanjut. Nomor 26. 26 kita punya garis lurus. Oke. Apa ini? Data F created by multiply. Oke, bentar ya. Ini data E. Jadi E itu MX plus C. Data F created by multiplying the Y coordinate. Jadi kita punya data F. Data F itu dia bilang Y aksennya adalah multiply. Berarti Y dikalikan dengan suatu konstanta. Oke. Which following could be an equation. Oke. Kita lihat ya. Kalau Y-nya itu adalah, berarti kita punya X aksennya berarti nggak berubah ya. Jadi kita punya Y aksen sama dengan MX ditambah C, berarti Y B sama dengan MX aksen plus C, berarti Y sama dengan M dibagi B X aksen plus C. Berarti gradiennya akan sepernya. Nah, di sini kita tahu ini gradiennya itu adalah berapa gradiennya ya? Kalau kita lihat ini sampai sini. Delta Y-nya ini kan 15 ya. Ini 40, berarti delta Y per delta X. Delta Y-nya 40,15 sekitar 25. Delta X-nya 2 sampai 18 per 16. Iya betul. Ini gradiennya. Berarti base fit untuk F adalah gradien dibagi sesuatu. Ini sama dengan 25 per 16. Kita bagi nih, bagi berapa? Oke. Nah, kalau sini kita lihat ini gradiennya 5,9, 1,5, 5,1,5 ya. Oke. Nah, ini pun jadi berubah ya. C per B. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Berarti konstantanya 15. Kalau 25 per 15, anggap aja 6 ya. 25 bagi 15 itu adalah 1,6 atau 5 per 3. 5 per 3. Oke. Kalau 5,9 itu, kalau 5,9 bagi 1,
Oke. Nah, 1,5 itu kan 4/3. Ini kan berarti kan yang B gradiennya adalah 1,5 sama dengan 4/3. 4/3 itu berarti sama aja 5/3 dikali 4/5. Kebalik. 5/4. 5/4. Oke. Berarti ini bisa bisa kemungkinan bisa jadi faktor ini ya, karena dia minta pasti gradiennya akan dibagi dengan suatu bilangan. Nah, bisa aja. Kalau 5/9 itu nggak pas ya. 5/9 itu berapa ya? Nah, 5 bagi 3 itu 1,6. 5,9 dibagi 1,6 itu nggak ada bulutannya. Berarti kemungkinan besar sih adalah yang 1,5 nih. Karena ini ada kelipatan dari 5/3. Kan tinggal lihat dari konstantanya. Berarti konstantanya juga harus dibagi 5/4. Karena ini kita anggap konstanta tuh yang ini ya. Ini sekitar mungkin 12 lah ya. Berarti 12 dibagi 5/4. Sama aja 48/5. 48 bagi 5 sekitar 9,6. Oke. Kok mungkin ini pokoknya antara itu ya. Jadi yang kayaknya data yang paling paling mendekati adalah yang ini. Karena dia memiliki gradien yang 5/4 kali dari 1/5/4 kali dari gradien awalnya. Oke. Nomor 27. The given equation R is constant. It has no solution. Oke. What is value of R? Jadi kita punya persamaan seperti ini. Ini kita pindahin aja ya. Biar lebih lega. Pindahin ke sini. Oke. Kita punya persamaan seperti ini. 48. Oke. 48, 46. Berarti kalau ini kalau disederhanain kita bagi dengan 8 ya. Berarti 48 bagi 8, 6. 6x dikurangin 8 ke 8, 64. 8y sama dengan 6y ditambah 24. 24 bagi 8, 3 ya. Oke. Masih bisa, udah nggak bisa ya. Berarti kalau kita masukin, jadi kita punya apa? 6x dikurang, berapa ini? 14y sama dengan 3. Oke. Nah, ry sama dengan 12x. Berarti, ini kalau kita masukin, berarti boleh dong saya bilang kalau gitu 12x nilainya adalah 1/8 dikurangin ry. Berarti kalau kita kali 2 semua, 12x dikurang 24y sama dengan 6. Berarti 12x adalah 1/8 dikurangin ry dikurangin 24y sama dengan 6. Oke, biar gampang kita kali 8 semua. 1 min 8 ry min 24 kali 8 ya. 24 kali 8, 192. 192y sama dengan 48. Pindah ruas, berarti 1 kurang 48 minus 47 sama dengan y dikali 8r ditambah 192. Oke. Berarti kita punya persamaan seperti ini. Berarti kita punya y-nya sama dengan min 47 dibagi 8r ditambah 192. Kita tahu supaya dia punya solusi, maka penyebutnya nggak boleh 0. Berarti apa? 8r ditambah 192, karena dia maunya no solution, berarti sama dengan 0. Berarti kita punya 8r sama dengan 192, r-nya sama dengan
192 bagi 8. 24. Berarti R-nya itu adalah 24 supaya persamaan ini tidak memiliki solusi. Oke, lanjut. Oh, udah habis. Oke, jadi itulah yang kita bisa kerjakan pada hari ini ya. Kita bisa menamatkan eh, modul ke-6. Nanti seperti biasa saya akan kasih rekamannya sama catatannya lewat WA. Oke, selamat malam, Jonan.